Kampung Bodogol ini punya potensi peternakan terutama yang luar biasa besar. Pertaniannya juga sangat luas. Namun di sisi lain ada kendala, yaitu dari sisi sumber daya manusia mudanya yang cenderung memilih untuk bekerja di pabrik daripada beraktivitas menjadi peternak atau petani di desa itu. Sangat khawatir. Jadi artinya karena regenerasi jadi petani itu sebenarnya penting deh. Karena cakupannya kan petani itu orang tua sebenarnya. Tapi ketika memang tidak ada regenerasi, nanti siapa gitu yang akan melanjutkan untuk jadi petani itu. Desa kaya akan berjuta potensi yang ada di dalamnya. Desa bisa menjadi penggerak roda perekonomian. Sayangnya, anak muda di desa belum banyak yang meneruskan pengembangan potensi tersebut. Terdapat berbagai tantangan, terutama dalam mengelola potensi itu dengan baik. Anak-anak muda seringkali meninggalkan desa untuk mencari peluang di kota. Berbeda dengan Zaki Muhammad Nur, lulusan Sarjana Institut Pertanian Bogor dan melanjutkan pendidikan magister di University of New South Wales, Sydney, Australia, memilih untuk memberdayakan desa. Saya kuliah di IPB karena selain memang ada di Bogor ya, itu saya percaya dan saya tahu bahwa IPB ini adalah satu-satunya universitas yang paling bagus pertaniannya. Dan yang namanya pertanian ini sangat erat kaitannya dengan pedesaan. Makanya memang sejak dulu saya ada keinginan khusus gitu untuk entah bagaimana gitu rasanya memajukan Indonesia dari komoditas, dari potensi yang memang besar, yaitu dari desanya, dari pertaniannya. Kemudian saya melanjutkan ke luar negeri untuk apa? Karena ya selain memang mendapatkan banyak motivasi, masukan-masukan dan pelajaran yang saya dapatkan saat S1, saya merasa memang kuliah di luar negeri itu penting dan perlu karena untuk memperluas cakrawala berpikir, wawasan global, sehingga kita nggak ketinggalan. Walaupun memang kita fokusnya di grassroots, di akar rumput, tapi kita rasanya kurang gitu kalau hanya lokal-lokal saja yang kita jadikan pembanding. Ketika kita ke luar negeri, kita cari referensi sebanyak-banyaknya, kita bisa bawa kembali ke Indonesia dan memajukan desa dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan di luar sana. Memang ketika saya mungkin kuliah di luar negeri terus melihat peluang yang besar untuk kerja dan tinggal di sana itu betul-betul menggiurkan memang. Tapi lagi-lagi karena saya yakin tahu bahwasannya Indonesia itu potensinya luar biasa besar dan sayangnya itu masih terkubur di bawah tanah lah istilahnya. Sedangkan potensi Indonesia itu kan kalau bisa dibilang ya secara geografis, secara SDM juga jauh lebih besar. Untuk membuat gerakan nyata, Zaki mendirikan Desa Main Indonesia, sebuah yayasan yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan. Sejauh ini sudah bermitra dengan 57 desa mitra se-Indonesia dan sudah menjangkau dari Aceh sampai paling barat Aceh dan paling timur itu di Papua. Nah, kami sudah ada 200 program lebih, kemudian pengurus kami total seluruh Indonesia yang aktif saat ini sudah 200-an dan penerima manfaat kami secara data sudah 50.000 lebih lah. Nah, aktivitas-aktivitasnya beragam tergantung dari kondisi masing-masing desa. Itulah kenapa Desa Main itu ada. Desa Main ini kan pengen melahirkan local heroes. Local heroes yang berkompetensi global dan berpemahaman akar rumput.
kita dorong kuliah setinggi-tingginya, cari pendidikan setinggi-tingginya, tapi tetap ada esensi akar rumputnya itu tetap tertanam di dalam jiwanya sehingga dia ingat pulang. Dia ingat kalau potensi Indonesia itu luar biasa besar, masih ada di akar rumput. Salah beberapa hal yang memang kita targetkan itu harapannya tidak berhenti hanya dari 3 hari ini, tapi itu dapat bermanfaat untuk ESL, untuk RISA, untuk IPB, juga untuk Indonesia. Jadi kami menampung teman-teman dari berbagai kabupaten di Indonesia. Kalau mau bikin chapter Desa Main, ayo kita bimbing, kita kasih arahannya, kita pertemukan dengan satu sama lain. Akhirnya program-program seperti ngebantuin peternak lokal, ngebantuin ada yang bantuin ternak lele gitu. Kemudian ada juga yang mengubah pekarangan tetangga-tetangga itu jadi tanaman lidah buaya, kemudian dijadikan keripik. Kemudian ada juga yang manfaatin ubi-ubi tanaman hasil bumi desa itu, kemudian dirubah, ada nilai tambahnya, kemudian menjadi bolu dan lain sebagainya. Macam-macam jadinya. Salah satu desa yang dilirik oleh Desa Main Indonesia adalah Kampung Bodogol, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Desa ini menjadi lahan percontohan Desa Main Farm. Kami di Desa Main ada beberapa unit, salah satunya itu Desa Main Farm. Nah, kalau Desa Main Farm ini memang spesifik fokusnya itu menjadi katalisator desa di bidang pertanian dalam arti luas. Jadi pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kampung Bodogol, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan banyak potensi utama, termasuk pertanian dan peternakan. Sayangnya, anak muda di sana memilih untuk bekerja di pabrik daripada menjadi petani. Hal ini membuat Adriansyah merasa khawatir dengan masa depan pertanian di desanya. Jadi keseharian saya ini adalah seorang petani. Sebenarnya kalau ngelihat potensi di desa juga sebenarnya bisa maju ya. Karena sebenarnya kalau kita dengan telaten atau dengan tekun juga pertanian itu sebenarnya menjanjikan gitu. Nah sebenarnya tantangan jadi petani sekarang itu kan dengan era zaman ya. Sebenarnya dengan era zaman sekarang, apalagi ditambah kendala paling ini adalah di biaya modal gitu, terutama dari sekarang segi pupuk yang relatif naik terus, kemudian harga-harga benih atau bibitnya juga lumayan lah kalau sekarang. Nah, dengan seiringnya zaman, jadi sekarang minat jadi petani itu memang berkurang drastis ya. Apalagi sekarang kan di dekat Bodogol ini banyak ini ya pabrik-pabrik garmen. Jadi sebenarnya kalau pemuda itu dia lebih memilih ke pabrik sebenarnya. Mungkin sekitar 20%-nya warga di sini juga masih banyak masih ada yang tertarik lah. Jadi harapannya mereka atau dari kelompok kita sendiri gitu ya, minatnya ditambah gitu. Mungkin yang tadinya bekerja ya sebenarnya bekerja gitu ya, tapi ada sampingannya juga mereka petani atau beternak gitu biar nambah-nambah penghasilan gitu. Kampung Bodogol juga terkenal dengan eduwisata tanaman hoya. Tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dikelola oleh kelompok tani hutan Bodogol. Mereka berharap dengan berkolaborasi dengan Desa Main, eduwisata tersebut bisa lebih maju. Rencana kedepannya sih kita pingin juga bahwa kerjasama atau kolaborasi ini makin berlanjut gitu ya.
Jadi kedepannya kita juga bisa berbuat banyak tentang kegiatan, mungkin tidak hanya di pertanian saja, mungkin juga ngomongin potensi yang ada terkait dengan wisata. Ya sebenarnya kita juga pengen bahwasanya orang datang ke sini tuh tidak melihat, kita cukup melihat saja, tapi ada potensi yang lain. Contohnya ketika orang datang ke sini, mereka juga bisa berbelanja langsung ke petani gitu. Tapi dikemasnya dengan edukasi, kita coba menyampaikan bahwasanya pertanian kita itu ramah lingkungan dan lain sebagainya. Sebenarnya tanaman hoya ini salah satu tanaman yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita punya 9 jenis. Nah ini tuh jadi buat kita sih buat show window-nya ngomongin tentang kegiatan konservasi, tentang kegiatan edukasi kepada masyarakat. Kita coba mengundang masyarakat datang ke sini, awalnya mengenal hoya, tapi di lain sisi itu kita sisipkan juga kegiatan-kegiatan tambahan. Jadi selain mengenal hoya itu kita bisa keliling dulu pertanian, peternakan gitu. Baru balik lagi ke hoya gitu. Selain dari petani, terdapat juga anak muda lokal yang turut berkontribusi. Ega Widya Handayani memilih untuk bergabung dengan Desa Main Indonesia di tengah kesibukannya bekerja. Seiring waktu, ia menyadari pentingnya peran generasi muda dalam mendorong kemajuan desa. Melalui Desa Main, Ega berusaha memberikan kontribusi nyata bagi perubahan di lingkungan pedesaan. Jadi awalnya saya punya keinginan untuk jadi pribadi yang lebih bermanfaat gitu, minimal untuk diri saya sendiri, terus untuk orang-orang di sekitar saya. Tapi saya bingung kan mulainya dari mana gitu. Saya cerita sama teman saya, kebetulan beliau ini adalah inisiator dari Desa Main Chapter Bogor. Beliau rekomendasikan untuk bergabung di Desa Main. Saya awalnya kepoin dulu media sosialnya dan seperti takdir gitu, pas banget nih Desa Main ini wadah yang cocok untuk anak-anak muda yang mau mengembangkan diri dan ingin kontribusi di masyarakat tapi belum tahu mulai dari mana gitu. Akhirnya dari situlah saya ingin yakin untuk bergabung dengan Desa Main. Nah, kita sekarang bakal mulai masukin ke gentong ini. Nah, gentongnya ini yang benar emang gentong ini, nggak boleh logam. Karena kalau logam merusak dan mengganggu proses fermentasi. Mulai dari kohe dulu. Nah, kohe ini nutrisi makronya. Pengalaman pertama, terutama waktu ke Bodogol ini, awalnya saya diajak cuma healing aja kan ke Bodogol. Wah menarik gitu kan, healing ke sawah gitu. Tapi ternyata saya jadi saksi penandatanganan antara KTH petani-petani KTH Bodogol dengan tim Desa Main Farm. Terus di situ saya mulai berpikir kayak, wah seru banget ini kolaborasi langsung dengan petani-petani setempat gitu. Jadi terus saya diajak deh sama Bang Jaki dan Mbak Dita waktu itu untuk join Desa Main Farm. Ini menu utama cairnya, yaitu urin kambing atau urin kelinci, tapi ini kita pakai urin kelinci. Ini ada nutrisinya NPK, nitrogen, fosfor, kalium yang paling utama. Terus ada air beras, air kelapa, molase, sama nanti air dengan campuran MSG. Hal yang paling berkesan, setiap kami datang ke Kampung Bodogol ada aja yang saya pelajari gitu kan, ilmu-ilmu baru. Terutama di bidang pertanian, peternakan, dan juga pemberdayaan gitu. Terus waktu itu yang bikin kompos sih Mbak, saya pertama kali pegang golok untuk mencacah tanaman, dan itu butuh tenaga banget gitu. Menurut aku dampaknya itu lumayan besar gitu ya Mbak. Menurutku juga perubahan nggak usah dimulai dari yang besar-besar, bisa dimulai dari yang kecil asalkan konsisten dan bersungguh-sungguh gitu. Tantangan terbesar yang dihadapi anak muda yang pertama adalah kualitas pendidikan yang merembet juga akhirnya ke peluang, kemudian akses dan lain sebagainya. Nanti teman-teman di sini siap-siap untuk komposisi pupuk organik cairnya, saya nyusul Kang Bayu. Rizky memutuskan untuk bergabung dengan Desa Main Indonesia untuk ikut mendampingi masyarakat desa serta memberikan dampak yang nyata.
Sejauh ini kegiatan yang sudah kita lakukan, karena di desa Bodogol ini potensinya ada di pertanian sama peternakan ya, dan di sini juga banyak kebanyakan warga itu punya ternak sendiri-sendiri, jadi kita coba kembangkan potensi dari ternaknya. Jadi kemarin bersama pemuda di desa dan dengan teman-teman KTH, kita coba program penggemukan domba. Kita kemarin coba 10 ekor dan alhamdulillah berjalan dan berhasil. Kemudian juga dari domba ini kan menghasilkan kotoran ya. Nah, kotorannya juga kita olah untuk jadi pupuk kompos dan juga pupuk organik cair kayak gitu. Jadi kita harapannya dari pertanian dan peternakan ini bisa terintegrasi lah kayak gitu. Dampak desa main ya, kita berharapnya sangat berdampak ya untuk pemuda-pemuda di desa untuk kembali aktif dan berperan di desanya masing-masing kayak gitu. Sejauh ini karena ini juga baru lebih kurang 1 tahun, jadi mungkin dampaknya belum terlalu kelihatan kayak gitu. Tapi kita bisa lihat dengan minat pemuda yang untuk ikut andil dan mensupport kita positif bisa terus yakin sih bisa berkembang dengan pemuda-pemuda di sini. Untuk pertaniannya, jadi kami ada lahan yang memang dikerjasamakan dengan teman-teman di KTH Bodogol. Jadi kami menanam, saat ini ada tomat yang kami tanam kurang lebih sekitar 200 meter persegi. Memang masih demonstration plot, tapi rencananya ketika konsep pertanian regeneratif ini sudah matang, sudah kami dalami, kami pengen replikasi ke lahan-lahan warga yang lain. Sekarang mungkin kita ada di era bonus demografi ya, dan lebih banyak anak mudanya yang sedang mencari kerja, sedangkan lapangan pekerjaan juga terbatas gitu. Kita menghimbau untuk ya, ayo anak-anak muda kita kembali ke desa untuk membangun desa, berkarya di desa, dan kita buktikan bahwa dari desa kita juga bisa maju dan sukses kayak gitu. Impian terbesar saya untuk desa-desa di Indonesia adalah Indonesia itu bukan hanya besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia itu besar karena lilin-lilin di desa. Harapannya desa itu bisa menjadi rumah bagi emang orang-orang desa, anak-anak desa, sehingga anak-anak desa tuh ketika sudah besar nggak mikir menyambung hidup ke perkotaan. Cukup di desa saja bisa hidup enak, hidup sukses, dan bisa bermanfaat untuk Indonesia dalam arti luas.